kesombongan mengubah malaikat jadi iblis, tetapi kerendahan hati mengubah manusia seperti malaikat. Maka penyembahan yang sejati itu penuh dengan kerendahan hati. Dalam doa subuh hari ini, tema kita ialah penyembah yang sejati. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, ini cuplikan percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Mengapa Yesus suruh kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran? Kita tahu dalam penciptaan dunia menurut kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu ialah ada karakter dan sifat-sifat Allah yang diimpartasikan kepada manusia. Yang kedua, ada roh Allah yang diberikan. Yang ketiga ialah Kristus sebagai pola atau gambar dan rupa Allah itu sendiri. Dan yang keempat, manusia yang memanifestasikan semua gambar dan rupa Allah di bumi. Nah, waktu Allah menciptakan dunia juga diikuti oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat itu sering disebut juga adalah rohnya Allah. Dan dalam Alkitab, malaikat-malaikat itu banyaknya seperti bintang di langit. Dalam kitab Wahyu diterangkan. Dan malaikat yang banyak itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya malaikat Mikael. Malaikat Mikael itu tugasnya untuk menjaga teritori wilayah, atau bahasa lainnya berperang. Misalnya dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 9 dikatakan malaikat Mikael berperang melawan iblis untuk merebut mayat Musa. Yang kedua namanya malaikat Gabriel. Dan malaikat Gabriel adalah malaikat yang tugasnya membawa pesan Tuhan kepada manusia. Misalnya dia bawa pesan Tuhan kepada Abraham, kepada Sarah, kepada Lot, kepada Maria, dan kepada Yusuf dan malaikat bersama-sama kepada para gembala di padang Efrata. Itu tugas dari malaikat Gabriel. Ada malaikat yang ketiga, jenis yang ketiga namanya Hileel. Malaikat Hileel ini dia tugasnya hanya menyembah Allah. Terus-menerus menyembah Allah. Tetapi karena penyembahan kepada Allah itu begitu dahsyat dan agung dan luar biasa, maka malaikat Hileel ini ingin untuk sama dengan Allah, ingin menyamai Allah, bahkan ingin lebih tinggi dari Allah. Maka kitab Yesaya 14 ayat 12-14 memberitahukan bagi kita bahwa Allah membuang malaikat Hileel itu ke bumi yang belum berbentuk dan kosong. Itulah sebabnya kemudian dia disebut sebagai setan. Jadi setan sebenarnya adalah malaikat pemberontak yang dalam bahasa Latin disebut Lucifer. Kenapa Allah membuang dia? Karena dia ingin sama dengan Allah. Bahkan dia ingin lebih tinggi dari Allah.
Nah, nanti saudara baca di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Ada 5 ciri malaikat Hillel ini ingin sama dengan Allah. Maka sekali lagi dia buang ke bumi yang belum berbentuk dan kosong, bumi tohu abu, yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 2 itu. Maka dia jadi setan. Kesombongan mengubah malaikat jadi iblis. Tetapi kerendahan hati mengubah manusia seperti malaikat. Maka penyembahan yang sejati itu penuh dengan kerendahan hati. Dan dalam kitab Wahyu pasal 12, ketika malaikat Hillel dibuang ke bumi, ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Nah, bayangkan pengikutnya begitu banyak. Berarti dengan perkataan lain, tugas Hillel itu berakhir, menyembah Allah. Nah, baru kemudian pada Kejadian pasal 1 ayat 4 sampai seterusnya, Allah mulai menata bumi hari pertama baik dan seterusnya sampai hari ke-6. Baru kemudian pada pasal 2 ayat 7, Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup kepadanya. Jadi manusia dibentuk dari debu tanah, berarti masih barang, masih benda mati. Tapi ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, jadilah makhluk yang hidup. Jadi makhluk yang hidup, terutama manusia, karena ada roh Allah. Sehingga kita punya roh. Ya, itu prinsipnya. Apa fungsinya? Supaya manusia itu menyembah Allah. Dengan perkataan lain, manusia, kita adalah makhluk penyembah. Karena kita punya roh yang diberikan oleh Allah. Hidupnya Allah diberikan kepada manusia. Jadi pastikan bahwa hidup kita adalah hidup yang menyembah Tuhan. Nah, peristiwa Yohanes 4, Yesus dalam perjalanan yang cukup panjang dengan murid-murid, mereka harus melalui daerah Samaria. Dan secara fisik mereka kelaparan, haus. Lalu Yesus suruh murid-murid pergi ke kota untuk membeli makanan. Yesus tunggu di pinggir sumur Yakub itu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, itu jam 12 datang seorang perempuan untuk mengambil air. Mengapa jam 12 dan kenapa seorang diri? Karena dalam tradisi masyarakat pada umumnya, terutama di zaman itu, orang pergi ambil air itu pagi-pagi atau sore. Tapi perempuannya datang siang, jam 12, dan seorang diri. Karena ternyata dia adalah seorang perempuan yang dianggap hina dalam masyarakat. Dia kawin cerai 5 kali. Bahkan yang ke-6 itu dia kumpul kebo. Ya, kalau baca seluruh Yohanes 4 itu. Jadi dia dicap sebagai seorang perempuan yang tidak benar. Dan karena itu dia menjadi orang yang terabaikan, terisolir, disingkirkan. Dan dia juga tahu diri untuk tidak bergaul. Nah, disitulah terjadi perjumpaan yang hebat. Dan waktu Yesus minta air kepada perempuan itu sesuatu yang wajar karena dia haus secara manusiawi, Yesus haus secara fisik. Lalu perempuan itu menjawab, "Kamu kan orang Yahudi, aku orang Samaria. Mana bisa engkau minta air kepadaku, orang Samaria ini?" Perempuan Samaria itu tahu diri dan dia mengerti bangsanya. Kami tidak pantas untuk memberikan kepada kamu orang Yahudi. Tapi kemudian percakapan itu berlanjut dan disitulah hakikat. Yang pertama ialah Bapa di sorga tidak menghendaki seorang pun binasa. Tidak peduli latar belakang apapun, bangsa apapun, suku apapun, status sosial macam apapun. Yesus datang ke dunia untuk mencari
mereka yang terisolir, terbuang, terhina, terabaikan. Itu semua adalah kisah-kisah yang Tuhan sedang ungkapkan untuk menunjukkan bahwa sesama manusia hidup bersama itu tidak berdasarkan tradisi, budaya, latar belakang sosial, ekonomi, status, tapi berdasarkan kebenaran ilahi bahwa Allah dapat menyelamatkan siapa saja. Sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Terjadi percakapan yang menarik ketika Yesus bicara tentang air hidup. Dia mau minum air dan perempuan itu berkata, Anda tidak punya timba, bagaimana bisa minum karena sumur ini cukup dalam. Yesus sedang mengajarkan bahwa dialah sumber kehidupan. Yesus ingin supaya perempuan itu datang panggil suaminya. Itu sebuah perjumpaan pribadi yang menyingkapkan tentang rahasia pribadi kita dengan Tuhan. Ternyata Tuhan tahu segala sesuatu. Apapun yang kita sembunyikan, apapun yang kita tutup, dengan topeng macam apapun, Tuhan tahu siapa kita. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Dia Allah yang menciptakan kita. Bagaimana Dia nggak tahu? Rohnya saja Dia impartasikan buat kehidupan kita. Lalu Yesus mulai membuka siapa wanita itu. Kamu punya 5 suami yang sudah pisah. Dan sekarang suamimu yang sekarang ini itu bukan suamimu. Kamu kumpul kebo. Jadi percakapan itu menjurus kepada pribadi. Ketika Tuhan mengungkapkan siapa kamu, maka perempuan itu langsung tersentak. Dia sadar, lalu dia bilang, engkau adalah Mesias itu. Engkau yang dinanti-nantikan. Jadi saudara perhatikan, perjumpaan-perjumpaan pribadi itu ketika mendengar kebenaran, itu orang kemudian mengambil keputusan untuk mengakui. Ya, mengaku dosa sesungguhnya adalah walk in the light, berjalan dalam terang. Mengaku dosa di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang amat mulia. Karena yang pertama, dia sedang menyingkirkan tipu daya iblis, tapi sekaligus menyerahkan hidupnya untuk dikuasai oleh kebenaran. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam percakapan itulah kemudian ada percakapan tentang tempat penyembahan. Kami menyembah di gunung ini. Yesus kemudian menyingkapkan kebenaran baru. Kamu tidak perlu menyembah di gunung ini lagi, dan juga tidak di Yerusalem. Dua-duanya nothing. Tapi apa? Akan tiba waktunya orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang bukan lagi soal tempat. Karena tempat bisa menciptakan permusuhan. Tempat bisa menciptakan klaster. Tempat bisa menciptakan status. Maka bukan lagi di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Yesus yang bilang, tapi tiba waktunya akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kata Yesus, menyembah dalam roh dan kebenaran, itu yang dikehendaki Bapa. Roh dan kebenaran itu apa? Tadi saya jelaskan sejak awal bahwa manusia hidup karena roh Allah. Kita punya roh Allah. Dan roh itu diberikan bukan sekedar hidup, tapi juga untuk menyembah Allah. Maka ketika orang menyembah Allah dalam roh, maka dia sedang connecting dengan Tuhan. Dia sedang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia sedang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Roh kita berjumpa dengan roh Allah. Terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa.
Disitulah perjumpaan Yesus dengan perempuan yang dianggap berdosa, yang hina, yang diisolir, diabaikan. Bahkan perempuan itu sendiri juga menghakimi dirinya, menghukum dirinya karena dia tidak memilih hidup bersama, tapi dia datang sendiri, menghindari percakapan-percakapan banyak orang, menghindari tuduhan, menghindari kecemoohan. Dan disitulah terjadi terobosan yang baru, bahwa kamu akan menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Roh kita dihidupkan kembali. Roh perempuan itu dihidupkan kembali. Bahwa kamu memang wanita yang hina. Kamu memang terisolir. Kamu memang terabaikan oleh masyarakatmu, oleh duniamu. Tapi ketika kamu berjumpa dengan air kehidupan, maka kamu akan mengalami terobosan baru. Dan hidupmu tidak lagi menjadi sebuah laut mati, tidak lagi menjadi sebuah tempat yang beku dan mati. Tapi hidupmu akan mengalirkan air kehidupan bagi orang lain. Yang kedua, kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Allah. Firman yang mana? Firman itu Kristus, firman itu Allah. Allah berfirman, jadilah terang. Maka kamu akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan kebenaran sukumu, bukan kebenaran budayamu, bukan kebenaran statusmu, bukan kebenaran kemanusiaanmu, tapi kebenaran Allah. Karena Yesus juga bilang dalam Yohanes 8, kalau kamu tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka kebenaran apa? Kebenaran firman Allah. Bukan kebenaran saya, bukan kebenaran kamu, bukan kebenaran suku dan kelompok, tapi kebenaran Allah. Semua kebenaran-kebenaran kita terbatas, tapi kebenaran firman Allah tidak terbatas. Dalam konteks itulah kemudian terjadi pengakuan. Perempuan itu kemudian mengaku siapa Yesus. Saudara-saudara, perhatikan ya, ketika terjadi perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, maka tidak hanya ada pengakuan dosa, tapi sekaligus ada pengakuan tentang siapa Yesus. Apa yang terjadi? Dia pulang ke kampungnya dan dia mulai bercerita. Terjadi sebuah perubahan yang sangat radikal. Tadinya dia takut berjumpa dengan banyak orang. Tadinya dia hidup dalam isolasi masyarakat. Tadinya hidup dalam penghakiman. Dia minder. Tapi ketika berjumpa dengan Kristus dan firman-Nya, maka dia mengalami terobosan yang sangat dahsyat. Dia mengabaikan semuanya. Bagi dia, semuanya sudah selesai. Masa lalu sudah berakhir. Dia tidak peduli lagi apa kata orang, tapi dia dengar apa kata Tuhan. Dan dia datang beritahukan kepada orang sekampungnya itu. Dan mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Saudara perhatikan, penyembah yang benar. Pertama, roh dan kebenaran. Tapi yang kedua, dia keluar dari masa lalu yang buruk. Penyembah yang benar, yang sejati adalah orang yang berpusat pada kebenaran ilahi. Tapi sekaligus dia keluar dari masa lalu yang buruk. Dia keluar dari stigma-stigma masyarakat. Dia keluar dari semua penghakiman dan penghukuman. Dan dia pergi bawa kabar baik. Orang tidak lagi memandang dia sebagai seorang perempuan yang tidak benar, tapi orang mendengar perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Perkataan-perkataan semacam itulah yang membuat orang kemudian berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Jadi sekarang perempuan ini punya kesibukan yang baru. Bukan lagi sibuk untuk menghakimi dirinya, bukan lagi sibuk dengan apa kata orang, bukan lagi sibuk untuk datang sendiri-sendiri mencari air, tapi dia sibuk untuk memberitakan siapa Kristus bagi negerinya. Satu perempuan yang dianggap berdosa, melalui perkataan Kristus, dia bisa mengubah sebuah kota. Apa yang kesibukan kita hari ini? Kalau kita baca sampai selesai ayat-ayat itu, kita temukan Yesus beritahu, lihat ladang sudah menguning. Tuai jiwa-jiwa. Ada orang banyak yang sibuk mencari jiwa, sibuk memenangkan jiwa, sibuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu penyembah yang sejati. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan, hidupnya berubah, dia berdampak bagi masyarakat. Apa kesibukan kita?
Jangan-jangan kesibukan kita hanya untuk membuat daftar kesalahan orang, atau kesibukan kita untuk menghakimi, kesibukan kita untuk berasumsi, menuduh. Mari tinggalkan semua kesibukan-kesibukan yang tidak berguna itu. Penyembah sejati bukan hanya beribadah yang kelihatannya saleh, tapi tindakannya salah. Penyembah sejati bukan berdasarkan status, jabatan, latar belakang keluarga, tapi penyembah sejati itu dalam roh dan kebenaran. Dan dampaknya bukan hanya pribadinya, tapi satu bangsa. Bahkan ada nubuatan, ada terobosan untuk melihat ladang sudah menguning. Jiwa-jiwa mesti diselamatkan. Saya mau tutup refleksi pagi dalam doa subuh kita di awal minggu-minggu Adventus. Yang pertama, Allah kasih kita rohnya supaya kita menyembah Dia. No other choice. Tidak ada jalan lain. Ketika Anda tidak menyembah Allah, maka Anda pasti akan menyembah yang lain. Kalau orang tidak menyembah Allah, pasti sembah yang lain. Kenapa? Karena kita makhluk penyembah. Pastikan bahwa tiap hari kita menyembah Allah dengan roh kita, dengan kebenaran firman Allah. Yang kedua, terbukalah dengan Tuhan. Tuhan yang tahu kita. Ada orang bilang, gue tahu lu siapa? Kamu kan bukan Tuhan. Gue tahu siapa kamu. Ingat, hanya Tuhan yang tahu kita. Tetapi karena Tuhan tahu kita, maka setiap saat kita mengaku siapa kita di hadapan Tuhan. Tinggalkan semua masa silam kita. Tinggalkan semua yang buruk-buruk apa kata orang. Tinggalkan semuanya. Tanggalkan itu. Berjumpa dengan Kristus dan firman-Nya, dan Anda pergi untuk membawa orang lain kepada Kristus. Dan orang-orang itu berkata, kami datang kepada Dia bukan lagi karena perkataan, tapi karena kami mendengar langsung dari Kristus. Satu kota dimenangkan, satu bangsa dipulihkan. Tujuan Tuhan tercapai, yaitu tidak boleh ada yang binasa. Marilah kita jemaat ini menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Penyembah sejati bukan soal pameran kesalehan. Penyembah sejati bukan punya jadwal-jadwal, tapi penyembah sejati seringkali tidak kelihatan. Daud misalnya, dia menyembah di padang gurun. Hanya disaksikan 2-3 ekor domba. Tapi ketika dia naik ke atas panggung, terjadi terobosan buat bangsanya. Terjadi pembaharuan buat bangsanya. Terjadi pemulihan yang dahsyat. Penyembah sejati bukan di atas altar, bukan di atas mimbar-mimbar gereja, bukan di ruang-ruang doa. Penyembah sejati tidak kelihatan oleh dunia, tapi Tuhan lihat. Dan ketika dia keluar, dia berdampak membawa orang lain untuk menyembah Tuhan. Mari kita evaluasi diri kita dalam hidup kita, dalam penyembahan biasa, dalam hidup bersama sebagai jemaat. Penyembahan-penyembahan kita, apakah dia berdampak membuat orang pulih, membuat orang bersekutu, membuat orang damai, sukacita, ataukah hidup kita telah melukai dan menyakiti orang? Kalau itu yang terjadi, bertobatlah, datang kepada Kristus, air sumber kehidupan. Maka engkau tidak hanya pulih pribadi, tapi keluarga, kotamu, bangsa, dan Allah dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.